Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan materi multimedia. Nama saya Rizka Ripadila, NIM saya 41122102. Fakultas saya Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan modul dari pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Pertemuan 9 itu membahas tentang jenis dan contoh aplikasi berbasis multimedia. Pertemuan 10 itu sumber daya multimedia. Pertemuan 11 proses produksi konten multimedia. Pertemuan 12 authoring dan animasi. Pertemuan 13 metode kompresi data. Jenis multimedia ada dua. Yang pertama itu multimedia linear. Multimedia linear ini adalah jenis multimedia yang berjalan lurus yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Yang kedua itu multimedia non-linear atau multimedia interaktif, adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang memberikan interaksi antara media dengan pengguna. Yang pertama itu ada aplikasi multimedia di bidang persaingan bisnis. Di sini kita bahas tentang aplikasi yang ada di multimedia. Yang pertama itu ada contohnya itu sistem informasi pemasaran yang dilengkapi dengan portofolio dan katalog produk berbasis multimedia. Yang kedua ada aplikasi multimedia di bidang pengembangan SDM. Contohnya computer based training, yaitu sebuah aplikasi berbasis multimedia yang dibuat untuk keperluan training karyawan. Yang ketiga ada aplikasi bidang pelayanan keuangan. Contohnya itu ada aplikasi pajak, aplikasi perbankan. Yang keempat itu ada aplikasi di bidang bagian travel. Contohnya Traveloka dan sistem informasi lainnya. Yang kelima ada aplikasi bidang sistem informasi. Contohnya SIM, sistem informasi, dan Decision Support System. Sumber daya multimedia merupakan kumpulan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan elemen interaktif yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. Sumber daya multimedia memiliki ada dua ya. Yang pertama itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Kita bahas perangkat keras dulu. Di perangkat keras memiliki beberapa hardware. Yang pertama itu scanner atau pemindai. Merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Yang ketiga ada video board, video graphic array, yang biasa kita pakai itu VGA, adalah merupakan sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Sound card, kartu suara, adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Kita sekarang bahas untuk di perangkat lunaknya. Yang pertama itu ada Photoshop dan ada Premiere. Fungsinya itu untuk mengedit rekaman video, menambahkan efek visual, transisi, teks, dan suara untuk membuat video yang lebih menarik dan profesional. Yang ketiga itu ada Microsoft Google Doc, membuat, mengedit, dan mengformat teks untuk dokumen, artikel, dan presentasi. 4 itu ada Audacity dan Audition. Fungsi itu mengedit dan memproses file audio seperti memotong, menggabungkan, menambahkan efek suara, dan memperbaiki kualitas suara. Siklus produksi konten multimedia. Proses produksi konten multimedia adalah rangkaian langkah-langkah yang diikuti untuk menciptakan, mengedit, dan mendistribusikan konten multimedia seperti video, animasi, audio, dan grafik. Siklus hidup proses produksi produk multimedia terdiri dari 3 sub-proses, yaitu A. Pre-production, B. Production, C. Post-production. Digitalisasi adalah sebuah proses mengubah bentuk analog menjadi digital seperti image dan audio. Yang ketiga ada audio sampling. Gelombang suara analog tidak dapat langsung direpresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitudo pada satuan waktu tertentu.
untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan. Authoring dan animasi. Authoring adalah melibatkan, menyusun, dan strukturisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Di sini kita akan bahas untuk bagian di authoring dulu. Di bagian authoring itu ada dimensi authoring. Dimensi authoring itu terdiri dari waktu, ruang, dan digital. Perubahan dalam satu dimensi dapat mempengaruhi komposisi pada dimensi yang lain. Yang kedua ada proses authoring. Proses authoring ini adalah sebuah evolusi dalam menyampaikan ide-ide. Nah, sekarang kita akan bahas untuk jenis-jenis animasinya. Jenis-jenis animasinya pertama itu ada animasi cel, yang kedua ada animasi frame, ketiga ada animasi sprite, yang keempat ada animasi pad, yang kelima ada animasi spline, yang keenam ada animasi vektor, yang ketujuh ada animasi karakter. Metode kompresi data. Penggunaan teknologi multimedia yang paling terasa manfaatnya adalah dengan diciptakannya perpustakaan digital. Saat ini banyak lembaga, organisasi, studio film, perusahaan melakukan konversi data dan arsip ke dalam bentuk digital. Teknik pemampatan data, video, gambar, ataupun audio tersebut disebut dengan istilah kompresi. Kompresi berguna untuk memperkecil ukuran suatu file. Metode kompresi data bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama itu dictionary base. Dictionary base ini bekerja dengan mengganti kelompok simbol dalam data menjadi kode-kode dengan panjang tertentu. Yang kedua itu ada statistical base, melakukan kompresi dengan pendekatan yang berbeda. Simbol-simbol yang ada di encode satu persatu. Yang kedua, jenis-jenis kompresi data. Yang pertama ada dialog mode, yang kedua ada retrieval mode, yang ketiga ada lossy compression, yang keempat ada lossless compression. Seterusnya kita bahas yang aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai untuk mengkompres tentunya. Pertama itu ada aplikasi zip file format dan rar file format. Sekian, terima kasih.